Hujan adalah berkah bagi seluruh kehidupan di bumi. Namun tahukah kamu, tanpa kita sadari jika kita tidak tepat mengolah lingkungan, maka akan berdampak buruk kepada kita sendiri. Salah satunya adalah bencana banjir. Bencana yang tiba-tiba melanda saat volume air naik. Dan tentu bencana ini mengakibatkan banyak kerugian, seperti akan timbulnya penyakit atau bahkan bisa merendam barang-barang berharga kita. Menurut data informasi bencana Indonesia pada tahun 2019, bencana banjir selalu melanda Indonesia sejak 5 tahun terakhir. Jawa Timur menempati posisi ketiga dalam perhitungan jumlah kejadian banjir di Indonesia, yaitu sebanyak 125 kejadian bencana banjir. Berdasarkan data informasi tersebut, Kota Malang menjadi salah satu kota yang mengalami bencana banjir, yaitu dengan total 9 kejadian banjir. Dalam menangani permasalahan ini, pemerintah Kota Malang telah berupaya mengeluarkan Peraturan Daerah Ketertiban Umum Pasal 9 yang berbunyi, menimbun atau mengeruk tempat yang tidak datar dan berlubang, sehingga tidak menimbulkan genangan air dan atau membersihkan petak tanah dari benda yang dapat menyebabkan genangan air. Volume air meningkat diakibatkan oleh drainase yang tertutup sampah akibat curah hujan yang tinggi dan saluran air yang tidak memadai atau sempit. Namun upaya tersebut menurut masyarakat belum efektif. Apakah tidak ada cara yang lebih efektif? Tentu ada. Masyarakat dapat berkontribusi menangani masalah ini dengan WaterNet. WaterNet merupakan sistem monitoring genangan air berbasis Internet of Things atau IoT, serta menerapkan teknologi augmented reality untuk memberikan informasi ketinggian genangan air secara real-time sebelum terjadi bencana banjir. Apa sih fungsi dari WaterNet ini? WaterNet sendiri berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai peringatan dini timbulnya genangan air sebelum terjadi banjir. WaterNet terdiri dari 2 pemantauan, yaitu alat yang ditanam pada jalan beraspal dan alat di dalam tiang. Alat yang ditanam pada jalan beraspal terdiri dari sensor ketinggian air dan panel surya. Air akan masuk ke dalam lubang alat tersebut dan akan mengangkat spons yang ada pada sensor ketinggian air. Jika spons naik hingga maksimal, maka data akan dikirimkan ke web server berupa informasi bahwa timbul genangan air, serta akan memberikan sinyal untuk menghidupkan sensor di dalam tiang yang terdiri dari sensor laser, kotak kontrol, baterai, dan panel surya yang berfungsi untuk mengetahui ketinggian genangan air dengan sinar laser. Jadi, alat yang ditanam pada jalan beraspal berfungsi untuk memberikan validasi bahwa adanya genangan air. Sedangkan pada tiang berfungsi untuk mendeteksi ketinggian genangan air. Jika sensor telah berhasil membaca ketinggian air, maka data akan dikirimkan kepada web server dan akan diteruskan menuju aplikasi pengguna berupa notifikasi dan informasi mengenai ketinggian genangan air. Pengguna juga dapat memantau kondisi sekitar dengan teknologi augmented reality. Data akan divisualkan berupa grafik 3D secara real-time. WaterNet juga menerapkan sistem publish subscribe, sehingga masyarakat di sekitar drainase yang terpasang sistem WaterNet akan mendapatkan notifikasi dan informasi mengenai kondisi genangan air. Lalu apa sih keunggulan dari WaterNet ini? Pertama, WaterNet menerapkan sistem Internet of Things, sehingga pengiriman data lebih cepat dan real-time. Kedua, bersifat interaktif karena menerapkan teknologi augmented reality sebagai visualisasi data oleh sensor. Ketiga, dengan adanya prinsip publish subscribe, masyarakat sekitar dapat mengetahui kondisi drainase, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya banjir. Lalu bagaimana sih harapan masyarakat Kota Malang mengenai inovasi ini jika akan diimplementasikan? Mari kita dengarkan. Ya, testimoninya ya tentang inovasi tadi itu ya harus segera diwujudkan. Kan soalnya proyeknya itu sangat bermanfaat untuk masyarakat
terutama dalam menanggulangi bencana banjir yang terjadi jika musim hujan di sekitar Malang. Begitu. Jika waternet digunakan di wilayah yang sering terjadi banjir di Indonesia, khususnya akibat drainase, maka kita akan dapat mengurangi tingkat kejadian bencana banjir di Indonesia. Sehingga masalah dan dampak dari bencana banjir dapat diminimalisir. Bersama waternet, kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan.